Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggreni, NPM 5021145, kelas 4E, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan materi perbedaan dan perubahan kurikulum di Indonesia, pertemuan ketiga. Baiklah, simak videonya berikut ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa Belanda yaitu Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Kurikulum 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968 lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional, pada kala itu kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa di tempat sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif, CBSA. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Berikut kurikulum 2004.
Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, disebut kurikulum berbasis komputer (KBK). Suatu program pendidikan berbasis komputer harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2006. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengetahuan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum pada saat ini yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengeluarkan kompetensi. Guru memiliki leluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.